Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berkat hidup mencintai firman Tuhan. Saudara, satu hal yang paling berharga dalam hidup kita, yang hari ini semuanya kita tentu saja memiliki, adalah firman Tuhan. Tapi mungkin itu juga yang seringkali kita abaikan, kurang kita perhatikan dalam hidup kita. Ada banyak barang-barang, benda-benda berharga yang seringkali kita beri perhatian khusus, kita beri cinta yang khusus, penghargaan yang khusus kepada benda atau apapun itu yang berharga bagi kita. Tapi lebih berharga dari itu semua adalah firman Tuhan. Tapi kemungkinan besar firman Tuhan adalah hal yang seringkali kita abaikan. Bahkan seringkali kita mungkin tidak sadar bahwa ada begitu berharga yang ada pada kita, dan seringkali kita tidak perhatikan. Satu kali saudara, saat menempuh pendidikan, saya membutuhkan buku-buku referensi, dan buku referensi yang saya butuhkan itu tidak tercetak di Indonesia, dan saya sangat butuh itu. Satu kali ada seorang teman yang memberikan buku-buku elektronik kepada saya. Itu sudah lama sekali. Lalu kemudian saya simpan di laptop saya. Ketika saya butuh sekali buku-buku yang saya butuhkan untuk menempuh perkuliahan tadi, saya coba untuk buka-buka file di laptop. Dan ketika saya buka file-file itu, saya menemukan saudara bahwa di sana ada buku-buku elektronik persis seperti yang saya butuhkan, bahkan lebih dari yang saya perlu jumlahnya. Dan sebenarnya itu sudah begitu lama juga saya butuhkan, tapi saya tidak sadar bahwa itu ada di laptop saya. Artinya apa saudara? Bahwa ada barang yang sangat saya butuhkan, ada barang yang sangat saya perlukan, sangat berharga bagi saya. Saya tidak sadar bahwa itu ada dan sudah sangat lama ada pada saya. Dan kalau saya beli itu saudara, saya tidak akan sanggup membelinya. Tetapi karena itu sudah diizinkan untuk tidak tercetak lagi, karena sudah buku-buku lama, sudah diizinkan untuk dimiliki oleh siapa saja dalam bentuk elektronik. Dan itu ada di laptop saya tidak sadar. Sudah sangat lama. Dan lama saya butuhkan, saya tidak sadar. Ini jadi satu gambaran saudara. Waktu saya tahu itu ada, akhirnya saya gunakan, maka selesailah apa yang menjadi masalah saya. Saya mengerjakan tugas-tugas itu selesai.
Seringkali dalam hidup kita tidak sadar, saudara, bahwa pada kita ada firman Tuhan yang lebih berharga dari apapun. Tapi seringkali itu terabaikan. Perhatian kita sangat sedikit ke sana. Padahal itulah sumber jawaban bagi kita. Nah, saudara, malam hari ini itulah yang saya rindu kita renungkan bersama. Berkat apa yang akan kita terima jika kita mencintai firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Jika kita menyadari dan memperlakukan firman itu sebagai hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan harapannya melalui renungan malam hari ini, saudara, setiap kita disadarkan bahwa firman Tuhan itu begitu berharga bagi kita, dan setiap kita juga akan mengalami berkat-berkat dari firman Tuhan. Karena mulai hari ini setiap kita akan mencintai firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 119, mulai ayat 97 sampai 112. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya menafsirkan firman Tuhan secara objektif. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 119 mulai ayat 97 sampai ayat 112, demikian firman Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku.
Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pemazmur ini menegaskan apa yang terjadi ketika seseorang mencintai firman Tuhan. Apa yang akan dialami oleh orang yang hidup mencintai firman Tuhan. Dan apa yang diajarkan di sini adalah apa yang dia sendiri alami dalam hidupnya. Setelah dia membuktikan dia hidup mencintai firman Tuhan, dan akhirnya apa yang dia alami dalam hidupnya itulah yang dia ceritakan di sini, dengan harapan supaya umat-umat Tuhan juga hidup mencintai firman Tuhan. Dan malam hari ini, saudara, saya rindu kita belajar dari firman Tuhan ini untuk kita semua hidup mencintai firman Tuhan, karena kita akan sadar apa yang akan terjadi jika kita hidup mencintai firman Tuhan. Pemazmur berkata di ayat 97, saudara, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Dia menegaskan bahwa dia begitu mencintai firman Tuhan. Dia gunakan dengan kalimat betapa ku cintai Tauratmu, bahwa begitu cintanya dia kepada Taurat Tuhan. Dan apa yang dia lakukan sebagai bukti dia cinta firman Tuhan, dia berkata, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi dia isi pikirannya dengan firman Tuhan. Ketika dia bekerja, dia renungkan firman Tuhan. Ketika dia melakukan aktivitasnya, dia merenungkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Bisakah dalam kehidupan kita saat kita beraktivitas, saat kita bekerja, saat kita berjalan, atau apapun yang kita lakukan, sambil kita merenungkan firman Tuhan, saudara? Bisa dan seharusnya. Ketika kita melakukan kegiatan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, dan sebagainya, saat kita mengerjakan semuanya itu, kita landaskan semua kepada firman Tuhan. Ini boleh atau tidak menurut firman Tuhan? Yang ini bagaimana seharusnya menurut firman Tuhan? Itulah cara kita merenungkan firman Tuhan, saudara. Dalam mengerjakan semuanya, memikirkan semuanya, kaitannya selalu kepada firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Itu cara untuk merenungkan firman Tuhan sepanjang hari, setiap saat di dalam hidup kita. Lalu kemudian, saudara, yang luar biasa, bahwa ketika pemazmur ini hidup begitu mencintai firman Tuhan, dan dia buktikan dengan merenungkan firman itu di sepanjang kehidupannya, maka apa yang terjadi, saudara? Ada 3 hal yang akan kita belajar malam hari ini, bahwa berkat, dampak, atau buah dari mencintai firman Tuhan, ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama itu ada di ayat 98 sampai ayat yang ke-100. Demikian firman Tuhan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab perintah peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Luar biasa, saudara. Kalau kita membaca ini, pengalaman pemazmur ini dalam hidupnya, di mana ketika dia mencintai firman Tuhan dalam hidupnya, dia renungkan firman itu dalam kehidupannya, maka yang pertama, ini ada 3 hal di ayat 98 sampai ayat yang ke-100 ini, saudara. Tapi ketiganya sebenarnya sama. Kita lihat bersama, di mana dia katakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Saya pikir itu yang kita rindukan dalam hidup ini, saudara. Kita lebih bijaksana daripada orang lain. Dia gambarkan di sini, dia lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Di mana pemazmur ini, pada masa-masa itu seringkali ada masa perang dan sebagainya. Kalau dikatakan lebih bijaksana daripada musuh, berarti bisa mengalahkan musuh.
lebih bijaksana daripada musuh-musuh. Mungkin dalam hidup kita, saudara, kita orang-orang yang hidup pada zaman ini, bahkan musuh-musuh kita harus kita cintai. Artinya kita tidak boleh memiliki musuh. Tetapi kalau orang lain memusuhi kita, kita tidak pernah bisa mengatur orang lain. Kita sudah lakukan yang terbaik, lalu orang lain memusuhi kita. Ya, itu sering kali terjadi. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sering kali melakukan yang terbaik menurut saya. Tapi apa yang terbaik pun orang tidak suka. Dan memang tidak bisa kita menyukakan semua orang. Tidak mungkin, saudara. Artinya akan ada saja. Kenapa? Karena mereka punya pola pikir berbeda, punya prinsip yang berbeda. Dan terkadang itu membuat mereka memusuhi. Tidak apa-apa juga, saudara. Hari ini yang penting adalah aku harus merenungkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan Tuhan akan membuat aku lebih bijaksana daripada mereka. Dan kalau aku lebih bijaksana daripada mereka, maka aku pasti akan selalu lebih berhasil dari mereka. Dengan mencintai firman Tuhan, saudara akan berada di level lebih tinggi daripada orang lain di dunia, saudara. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam hal apapun itu, kalau saudara mencintai firman Tuhan, saudara akan satu level lebih tinggi daripada orang itu dalam kebijaksanaan. Bahkan dikatakan di sini, saudara, ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Daripada pengajar pun lebih berakal budi. Ketika membaca ayat ini, saudara, saya teringat bahwa dulu saya punya beberapa orang guru dalam belajar Alkitab, dalam sekolah teologi. Tapi hari ini orang-orang yang dulu sebagai guru saya, hari ini berada di kelas sebagai murid saya. Ya, artinya apa, saudara? Bahwa itu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Bahwa firman Allah itu menjadikan bijaksana, bahkan lebih berakal budi daripada pengajar-pengajarku. Bahkan ayat 100 dikatakan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Saya mengalami, saudara, ketika saya merintis gereja, lalu kemudian menggembalakan jemaat, umur masih sangat muda, umur 19 tahun saya sudah mulai menggembalakan. Dan di umur 19 tahun, umur 20 tahun, dan seterusnya, begitu banyak orang-orang tua yang minta nasihat. Bayangkan, saudara, orang-orang tua yang sudah 50-60 tahun, masalah keluarga pun mereka akhirnya meminta nasihat. Lalu kemudian saya berkeluarga, masih sangat keluarga muda. Orang-orang tua banyak meminta nasihat. Keluarga-keluarga banyak saya damaikan yang tadinya hampir cerai, dan tapi kemudian karena saya arahkan dan kemudian mereka lihat keluarga kami, akhirnya keluarga itu selamat. Padahal mereka orang-orang yang sudah tua, saudara. Kok bisa terjadi demikian? Satu-satunya jawaban yang saya punya adalah firman yang ada dalam diriku menjadikan aku bijaksana lebih daripada orang-orang yang lebih tua. Hari ini pun saya menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara hidup mencintai firman Tuhan dalam hidup saudara, maka Tuhan akan menjadikan saudara bijaksana, lebih bijaksana daripada orang-orang lain. Bahkan orang-orang yang memusuhi saudara, saudara akan dijadikan lebih bijaksana dari mereka. Saudara akan menjadi orang yang bijaksana lebih daripada guru-guru saudara, lebih daripada orang-orang tua. Bukankah itu berkat yang luar biasa, saudara? Firman-Nya menjadikan kita bijaksana. Firman-Nya menjadikan saudara bijaksana. Biarlah dalam kehidupan saudara, di lingkup pekerjaan saudara, saudara orang yang paling bijaksana. Karena Tuhan menjadikan saudara bijaksana melalui firman-Nya. Tuhan menjadikan saudara lebih bijaksana daripada semua orang karena firman-Nya yang saudara cintai dan saudara renungkan. Itu sebabnya, saudara, jadilah pribadi-pribadi yang cinta firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah hari ini saudara hidup mencintai firman Tuhan? Adakah waktu-waktu saudara setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan? Bagaimana dengan Alkitab saudara? Adakah Alkitab saudara sering saudara buka, atau Alkitab itu hanya saudara pegang saat hari Minggu? Saudara, jadilah pribadi yang cinta firman Tuhan. Channel ini dibuat
supaya saudara bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari secara objektif. Renungan di dalam channel ini dibuat secara ekspositori, maksudnya secara objektif. Kalau saudara lihat cara saya menafsirkan firman Tuhan, maka saudara akan menemukan bahwa firman Tuhan itu digali benar-benar secara objektif. Contohnya, di sini dikatakan bahwa betapa kucintai Taurat Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Dan kemudian apa yang terjadi setelah dia mencintai firman Tuhan? Itu yang sedang kita belajar. Jadi saudara, apa yang saya ajarkan kepada saudara bukan hasil pikiran saya, tapi benar-benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Hanya saya karena belajar metode menafsir, maka akhirnya saya bisa menemukannya dan mengajarkannya secara sistematis kepada saudara. Saya bersyukur kalau saya lihat komentar-komentar, ada begitu banyak, ratusan komentar setiap hari. Saya sangat bersyukur saudara bahwa isi dari komentar-komentar itu hampir seluruhnya 90 sekian persen, hampir 100%, semuanya merasa diberkati melalui metode ini. Itu sebabnya saat ini, jika ada saudara masih belum mensubscribe, lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan saudara, supaya dengan mentekan tanda subscribe-nya, saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Dan kemudian tekan juga tanda loncengnya. Maka kalau saudara tekan tanda loncengnya, setiap kali video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan pemberitahuan. Ada pemberitahuan peringatan di HP saudara. Dan kemudian saudara, bukan hanya channel ini, saya juga membuat channel renungan pagi. Silakan dicari doa pagi atau channelnya renungan penyejuk jiwa. Maka saudara akan juga menemukan renungan-renungan untuk renungan pagi saudara di sana. Saudara, kerinduan saya melalui pembuatan channel ini adalah umat-umat Tuhan konsisten merenungkan firman Tuhan pagi malam, pagi malam, pagi malam. Sehingga sepanjang hari mereka merenungkan firman Tuhan. Maka dengan demikian firman Tuhan akan menjadikan mereka bijaksana, sehingga mereka tidak gampang ditipu oleh iblis. Firman Tuhan menjadikan saudara bijaksana. Itu sebabnya cintai firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Belajar merenungkan firman Tuhan secara konsisten setiap hari. Salah satu caranya adalah gunakan channel ini dan channel renungan doa pagi juga untuk jadi channel renungan saudara pagi malam, supaya setiap hari saudara konsisten merenungkan firman Tuhan. Saya pun akan berjuang terus untuk menyediakan video-video baru setiap hari bagi saudara, supaya semua saudara diberkati dan semakin bijaksana oleh firman Tuhan. Jadi yang pertama saudara, firman Tuhan menjadikan bijaksana lebih daripada yang lain. Lalu kemudian yang kedua, ayat 101 mulai. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Lihat saudara, ketika dia hidup mencintai firman Tuhan, dengan merenungkan firman itu setiap waktu di dalam kehidupannya, maka mulai ayat 101 dan 102 di sana dikatakan bahwa terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Jadi dia bisa mampu untuk menahan dirinya untuk jalan kejahatan. Dia mampu menolak hal yang tidak benar. Dia mampu untuk tetap melangkah di jalan yang benar. Di ayat 102 di sana dikatakan, aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Dia tidak menyimpang dari firman itu. Artinya saudara, orang yang hidup mencintai firman Tuhan itu akan memampukan dia berjalan di jalan kebenaran. Bukankah hari-hari ini yang paling kita butuhkan adalah tuntunan untuk kita tetap melangkah di jalan yang benar? Di akhir zaman ini saudara, akan semakin banyak orang hidup dalam kejahatan. Manusia akan semakin jahat. Tetapi saya dan saudara, kita bisa tetap melangkah berjalan di jalan benar, sehingga kita tidak akan tersesat jika kita hidup mencintai firman Tuhan.
Saudara, hidup ini hanya sekali, hidup ini hanya sebentar. Bayangkan hidup yang sekali dan sebentar ini, dan kemudian kita tersesat dan masuk neraka sampai selama-lamanya, saudara. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa jadilah pribadi yang mencintai firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan dimampukan dan dituntun untuk tetap melangkah di jalan kebenaran, sehingga saudara tetap berjalan di jalan benar dan saudara tidak sesat. Melalui video renungan ini saya menegaskan kepada umat-umat Tuhan, saya begitu rindu saudara tidak berjalan di jalan kesesatan. Saya begitu rindu tidak ada satu pun dari saudara yang akan melangkah ke neraka. Tapi hati ini begitu rindu setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara melangkah di jalan yang benar, dan kemudian kita akan masuk surga sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudaraku, supaya saudara tetap bisa mampu berjalan di jalan yang benar, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, di tengah-tengah dunia yang semakin berdosa ini, saudara. Saya berdoa saudara tetap mampu berjalan di jalan yang benar, dan itu akan terjadi ketika saudara hidup mencintai firman Tuhan. Setiap hari mencintai, merenungkan firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mampu berjalan di jalan yang benar sampai selama-lamanya. Dan kemudian saudara, yang ketiga yang dialami oleh pemazmur ini, yang dia ajarkan kepada umat Tuhan, dia berkata, ayat yang ke 103 sampai 104, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Saudara, yang dia tegaskan ayat 103 dan 104 ini adalah bahwa dia menikmati janji-janji firman Tuhan ketika dia hidup mencintai firman Tuhan. Saudara, Allah itu punya rencana yang besar atas setiap manusia. Saya percaya itu, saudara. Siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, dia terlahir sempurna atau ada kekurangan secara fisik dilahirkan, saya percaya atas kehidupan setiap orang itu Allah punya rencana. Saudara, kalau saudara belajar dan lihat di YouTube, saudara akan ketemu dengan Nick Pujisik, di mana keadaannya begitu terbatas. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, hanya ada sedikit yang seperti kaki, yang dia sebut sering sebagai stick bagi dia. Tapi Nick Pujisik yang tidak punya tangan, tidak punya kaki itu, ternyata dia menggenapi rencana Tuhan. Dia menjadi motivator di seluruh dunia. Dia menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Lihat saudara, betapa dahsyat dan luar biasanya rancangan dan rencana Tuhan. Itu sebabnya hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah punya rancangan atas hidup saudara, dan itulah janjinya bagi saudara. Dan kemudian ayat 103 ini tadi dikatakan, betapa manisnya janjimu itu di langit-langitku. Artinya orang yang mencintai firman Tuhan akan menikmati janji-janji firman Tuhan digenapi dalam hidupnya. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, cintailah firman Tuhan, supaya saudara menikmati janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Cintai firman Tuhan, cintailah firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang diajarkan kepada kita bagaimana kita hidup mencintai firman Tuhan. Karena ketika kita mencintai firman Tuhan, kita akan lebih bijaksana dari siapapun. Kita akan mampu berjalan terus di jalan yang benar. Bahkan kita akan menikmati janji-janji firman Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Nah, kalau kita paham akan hal itu saudara, kita lihat apa komitmen pemazmur dalam hidupnya. Ayat 105 mulai, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menggenapinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Lalu kemudian ayat 107 saudara, aku sangat tertindas ya Tuhan,
Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah aku hukum-hukum-Mu. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Artinya saudara, dari ayat-ayat ini, mulai ayat 107 ini, yang dia gambarkan bahwa sekalipun ada tindasan, sekalipun ada tekanan, sekalipun ada situasi yang tidak baik, ada situasi yang tidak seperti yang diharapkan, namun pemazmur ini berkata bahwa dia tetap rindu akan firman Tuhan. Dia berkata, ajarkanlah aku terus Taurat-Taurat-Mu, ajarkanlah aku terus firman-Mu. Dan kemudian ayat 111 dia berkata, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku sampai selama-lamanya. Lalu ayat 112 dia berkata, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya. Luar biasa saudara, dia jadikan firman itu sebagai milik yang paling berharga bagi dia. Dan dia condongkan hatinya untuk melakukan firman Tuhan itu di sepanjang hidupnya selama-lamanya. Luar biasa, itu yang menjadi komitmen pemazmur ini saudara. Sehingga di dalam hidupnya dia mengalami bahwa dia menjadi bijaksana lebih daripada siapapun. Dia mengalami bahwa dia mampu dan kuat berjalan di jalan yang benar. Dan kemudian dia mengalami bahwa janji-janji Tuhan yang manis digenapi di dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah hari ini saudara mengambil komitmen dalam hidup saudara untuk terus mencintai firman Tuhan dan terus mencintai firman Tuhan dalam hidup saudara. Maka biarlah firman-Nya digenapi dalam hidup saudara. Saudara jadi orang bijaksana, saudara tetap mampu melangkah di jalan yang benar, dan saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana melalui firman-Mu kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa kami harus mencintai firman-Mu. Karena ketika kami mencintai firman-Mu ya Bapa, kami akan dijadikan jadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Ketika kami mencintai firman-Mu ya Tuhan, maka kami akan mampu melangkah di jalan yang benar. Dan ketika kami mencintai firman-Mu, janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Ajar kami hidup mencintai firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang tetap menuntun kami melangkah hidup mencintai firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, dan kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami mau raih janji-janji firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara
Mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu,
jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tanganmu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan, yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol, dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit.
Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan.
Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan.
untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik, Tuhan campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.
hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu
puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang.